Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi di mata pelajaran fikih kelas 10 pada semester ke-1. Dan kita akan melanjutkan materi. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang syariat dalam Islam, dan kali ini adalah yang akan kita bahas ibadah dalam Islam. Mari kita bahas pengertian ibadah. Ibadah, anak-anak sekalian, berasal dari bahasa Arab yang artinya penyembahan, pengabdian, kepatuhan, ketundukan, dan ketaatan makhluknya kepada Khaliknya. Nah, kita sebagai muslim yang mukmin tunduk dan patuh dengan melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya adalah sholat. Dan yang kedua, anak-anak sekalian, adalah pengertian ibadah dalam arti luas, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Artinya, perkataan maupun perbuatan yang dilakukan adalah yang dicintai oleh Allah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun pengertian ibadah menurut ulama fikih, anak-anak sekalian, adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Artinya, apapun yang kita lakukan tidak berharap balasan dari manusia, tetapi hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan kewajiban atau kebaikan apapun sesuai tuntunan, mau diterima atau tidak oleh manusia tentunya nggak akan maksa ya. Yang jelas kita lakukan sesuai dengan tuntunan dengan penuh keikhlasan. Jelas sekali ya anak-anak sekalian bahwa segala sesuatu jika kita lakukan dengan ikhlas maka nggak akan ada beban ya. Kita lanjut secara garis besar. Ibadah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan ibadah mahdo atau ibadah khusus. Artinya ibadah khusus ini adalah dalam bentuk praktik dan perbuatan yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat. Misalnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji yang pastinya ketentuannya sudah diatur oleh syariat Islam dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, anak-anak sekalian, adalah ibadah ghair mahdo, yaitu segala bentuk hubungan antar manusia dengan alam, misalnya hewan, tumbuhan, dan alam sekitar, di mana ibadah ini tidak ditentukan dan tidak diatur secara ketat sebagaimana ibadah mahdo, di mana ibadah ini berupa perbuatan atau perkataan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tentunya diniatkan untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau perkataan bicara atau berkata yang baik atau positif. Kemudian kalau perbuatan bisa dengan tersenyum, saling menghormati, saling bantu, dan segala bentuk perbuatan yang positif yang pastinya sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, anak-anak sekalian, banyak ayat menjelaskan tentang dasar-dasar ibadah. Di antaranya Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Pada ayat lain disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Jelas sekali ya anak-anak sekalian, ibadah memang harus dilandasi dengan rasa tunduk dan sikap berserah diri secara total di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah yang seperti ini anak-anak sekalian yang nantinya akan membawa manusia memaknai hakikat atau esensi dan fungsi ibadah dan tentu saja tidak sekedar menjalankan kewajiban semata.
Beginilah sebuah penegasan yang agung ini tentu saja agar manusia dapat meraih derajat orang-orang bertakwa yang takut kepada Allah supaya mendapat pahala yang besar dan keselamatan dari azab yang tentu saja sangat pedih. Nah, Anda sekalian, mengenai keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, ibadah ini kalau dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Maksudnya, apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah. Namun, Anda sekalian, semua itu pastinya tergantung pada niatnya masing-masing. Jadi, dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan spiritual jika tentu saja ibadah diniatkan dengan benar menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Anda sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, materi kita telah selesai. Jangan lupa tugasnya dilaksanakan, tinggal buka email ya. Kita bertemu lagi di materi yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.